Season 2 bab ke-232. Naura langsung menangis setelah mendengar cerita suaminya tentang apa yang dilihat suaminya di warung seblak. Naura syok. Tadinya dia tidak percaya dengan apa yang dilakukan anak perempuannya. Kecewa. Sangat amat kecewa. Naura ingin marah. Tapi tidak bisa. "Maaf, Bun. Malah jadi bikin Bunda nangis," ucap Aras. Dia merangkul istrinya. Dia dan Naura harus tenang untuk menyelesaikan masalah ini. Inilah yang Bunda takutkan kalau pernikahan Azura dan Fathan ditunda terus. Mereka punya perasaan satu sama lain, ya. Dan selama mereka belum halal, pasti setan akan terus menggoda dengan sesuatu yang haram tapi terlihat indah. Tapi kalau kita nikahkan sekarang, ayah jadi ragu dengan Fathan. Sebenarnya dia laki-laki baik atau bukan? Kenapa dia diam saja saat Azura menyandarkan kepalanya? Terbawa suasana dan belum mampu mengendalikan hawa nafsu. Dua orang yang sedang jatuh cinta akan sulit untuk mengendalikannya. Makanya solusinya memang menikah ya. Azura dengan Fathan, Bun? Ya dan ya? Kan kita lagi bicara tentang Azura dan Fathan. Tapi ayah kok jadi gak rela? Ucap Aras yang jadi ragu pada Fathan setelah melihat kejadian tadi. Ya, mereka itu saling mencintai. Kalau ayah mau pisahin mereka, ayah tahu apa yang akan terjadi? Dia tahu, Bun. Ayah belum pernah dipisahin dari orang yang ayah cintai sih. Jangan sampai deh. Ya makanya, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita nikahkan saja mereka, ya? Bunda benar-benar takut, ucap Naura. Dia mengusap air matanya yang berjatuhan. Aras terdiam. Dia sedang memikirkan apa yang terbaik untuk anak perempuannya. Fathan baik. Tapi saat melihat tadi, dia jadi kurang percaya kalau Fathan bisa menjaga Azura. Keesokan harinya, Naura sengaja diam. Dia tidak banyak bicara pada Azura. Dia sangat kecewa dengan anak perempuannya itu. "Bunda kenapa sih?" tanya Azura saat Naura selesai memasak. Sedangkan Azura menggendong Nashwa. "Ya apa-apa," jawab Naura singkat. "Tapi Bunda gak kayak biasanya. Bunda marah sama aku ya?" "Enggak." Azura lalu diam. Dia tidak bertanya lagi. Dia tahu bundanya sedang marah padanya. Dia menduga ayahnya sudah menceritakan semuanya pada bundanya. Sarapan pagi itu pun hanya terdengar suara sendok yang sesekali beradu dengan piring. Tak ada orang bicara. Tidak seperti biasanya yang penuh keceriaan dan kehangatan. Azura jadi merasa bersalah. Dia sadar ini semua karena kesalahannya. Dia ingin angkat bicara, tapi rasanya bibirnya tak sanggup untuk mengatakan sepatah kata pun. Azura benar-benar bingung. "Assalamualaikum," sapa seseorang dari luar. "Waalaikumsalam," jawab semua yang sedang berada di ruang makan. Sadar suara laki-laki, Azura pun tak berani untuk keluar membuka pintu. Dan akhirnya Aska yang keluar untuk melihat siapa yang datang. "Wow Tan, ada apa pagi-pagi ke sini?" tanya Aska. Aska membatin wajah Fathan yang terlihat suntuk. "Maaf Az, aku mau bicara sama Om Aras dan Tante Naura." "Bisa?" tanya Fathan yang datang sendirian. "Bisa. Tapi ayah dan bunda lagi makan. Kamu udah makan belum?" "Alhamdulillah sudah." "Ya udah tunggu di sini ya. Aku mau bilang sama ayah kalau kamu lagi nunggu." "Oke. Makasih, Az." Aska lalu masuk ke dalam dan menemui orang tuanya di ruang makan. Aska mengatakan kalau Fathanlah yang datang. "Fathan?" tanya Aras dengan mimik wajah kaget. Dia spontan berdiri. Diikuti Naura. Sedangkan Azura nampak masih duduk di tempatnya dengan gelisah. "Ada apa sih?" tanya Aska yang memang belum tahu masalahnya. "Dek, aku takut," ucap Azura lirih. "Takut kenapa?"
Apa cuma aku satu-satunya orang yang gak tahu ada masalah apa ini? Azura tidak menjawab. Dia menggeser piring yang isinya baru dimakan separuh. Tak ada nafsu lagi untuk melanjutkan sarapannya pagi ini. Gelisah, cemas. Entah keputusan apa yang akan diambil ayah bundanya nanti. Apa ayah akan memisahkan aku dari Fathan selamanya karena kejadian tadi malam? Ayah pasti sangat kecewa dengan Fathan, batin Azura. Aska yang penasaran, akhirnya keluar melihat apa yang sedang terjadi. Di ruang tamu justru terlihat pemandangan yang berbeda. Ketiga orang yang duduk di sana justru diam dan hanya saling memandang saja. Aneh, pikirnya saat ini. Aku bikinin minum ya? Ucap Aska untuk memecah keheningan. Kalau hanya membuat teh saja dia juga bisa. Dia lalu ke dapur, membuat teh hangat untuk ketiga orang yang ada di ruang tamu. Aska yakin ini mungkin masalah serius, sampai ayahnya yang biasanya suka bercanda jadi diam 1000 bahasa. Di ruang tamu. Mau apa datang ke sini? Tanya Aras dengan mimik wajah serius. Om, saya datang ke sini karena ingin meminta maaf pada Om atas kejadian kemarin. Saya tadi malam tidak pulang ke pesantren karena saya ingin menyelesaikan masalah ini segera. Tapi tidak mungkin saya datang malam-malam. Jadi saya tunggu sampai pagi. Ucap Fathan. Belum mandi ya berarti? Tanya Aras. Belum Om, hanya cuci muka saja. Aska! Teriak Aras. Ya? Aska yang baru mengaduk gula kaget saat Aras memanggilnya. Dia langsung berlari ke ruang tamu dengan segera. Kak, pinjami Fathan pakaian. Suruh dia mandi dulu di mes pabrik sana. Berani-beraninya belum mandi ketemu sama orang tua. Ucap Aras ketus. Iya ya. Ucap Aska. Dia benar-benar heran dengan sikap ayahnya yang dingin pada Fathan. Padahal biasanya mereka selalu terlihat mengobrol hangat kalau bertemu. Tapi kali ini kenapa tidak? Saya permisi dulu, Om. Pamit Fathan. Dia lalu pergi bersama Aska. Busyedatan. Baumu. Aska menjepit hidungnya sendiri dengan kedua jarinya. Ya kan aku emang belum mandi, As? Jawab Fathan yang buru-buru berjalan keluar. Kamu tunggu di sini dulu ya. Aku mau ambil baju buat kamu. Ya Allah Tan. Bisa-bisanya ketemu Kemer tapi gak mandi. Gumam Aska. Dia lalu masuk ke dalam, mengambil pakaian untuk Fathan. Lalu semenit kemudian keluar dan mengajak Fathan ke mes pabrik untuk mandi. Fathan mandi dan berganti pakaian. Terasa lebih bersih dan segar. Sekarang dia memikirkan apa yang harus dia ucapkan pada kedua orang tua Azura nanti. Sebenarnya ada masalah apa sih, Tan? Tanya Aska. Masalah serius, As. Jangan bilang kalau kamu menghamili kakakku. Menurutku ini masalah yang amat serius, Tan. Galah. Ngaco kamu. Fathan lalu menceritakan semua yang dia lakukan dengan Azura di warung tadi malam. Dan ketahuan oleh Arash. Oh, pantas saja ayah langsung marah begitu. Jarang-jarang lo ayah marah. Kalau sudah begini berarti emang masalahnya terlalu serius. Emang sih gak sampai menghamili? Tapi apa yang kalian lakukan itu ya bagian dari mendekati, Tan. Bisa-bisanya kamu gak mikir ke sana. Ya maaf, As, aku hilaf. Ya sudah sekarang temui ayah dan kamu harus terima apapun konsekuensinya. Karena ini salah kamu dan Azura. Ya, aku tahu. Kalau menurutku mungkin pilihannya hanya dua. Menikahi Azura secepatnya, atau kamu disuruh menjauh selamanya, Tan. Hayo lo. Fathan hanya diam. Dia pun khawatir jika pilihan kedua yang diambil Arash. Apa dia sanggup untuk menjauh dan melupakan Azura? Season 2 bab ke-233. Setelah mandi dan berganti pakaian, Fathan pun kembali bersama Aska ke kediaman Arash. Jantungnya berdebar tak karuan. Dia takut akan dipisahkan dari Azura,
karena kejadian kemarin sudah membuat Aras kecewa padanya. "Sudah siap, Tan?" tanya Aska. "Sudahlah. Rencanamu beneran itu?" tanya Aska. "Iya benerlah. Masa bungen? Ya udah. Ayo masuk." Aska mengajak Fathan masuk ke dalam rumah setelah mengucapkan salam terlebih dahulu. "Ayah mana, Bun?" tanya Aska saat Naura menemui mereka. Tak ada Aras di ruang tamu. Jadi Aras menanyakan hal ini pada Naura. "Di kamar mandi," jawab Naura. Naura menatap Fathan sebentar lalu duduk berseberangan dengan Aska dan Aras. "Ngapain ayah di kamar mandi, Bun?" "Ya mandilah. Lo ternyata belum mandi," gumam Fathan. "Wah parah nih ayah. Jangan-jangan bau SCM yang tadi dikeluhkan ayah itu dari dirinya sendiri? Bukan dari Fathan ya, Bun?" "Iya kali," jawab Naura. Dia menatap Fathan beberapa saat. Dia juga kecewa pada Fathan meski tidak sampai melampaui batas. Tapi tetap saja yang dilakukan Azura dan Fathan tidaklah pantas. Mereka mengatakan tidak mau pacaran. Tapi yang mereka perbuat layaknya orang pacaran. Beberapa saat Naura diam untuk merenung. Sebagai seorang ibu, dia sudah mengajarkan batasan-batasan pergaulan dengan lawan jenis pada anak-anaknya. Tapi kenapa Azura tetap melakukannya? Naura hatinya sangat sedih memikirkan hal ini. 1 jam mereka menunggu Aras di ruang tamu. Ini adalah waktu yang lama untuk menunggu seseorang yang baru mandi. 1 jam itu hanya diisi obrolan ringan antara Aska dan Fathan saja. Sedangkan Naura sibuk dengan pikirannya sendiri. Dia dan Aras harus membuat keputusan hari ini. "Nih ayah kemana sih, Bun? Beneran lagi mandi?" tanya Aska. "Coba cari, Kak. Barangkali ayah ketiduran di kamar mandi," jawab Naura asal. "Masa sih? Di kamar mandi bisa ketiduran? Coba aku periksa," ucap Aska. Dia lalu masuk untuk mencari keberadaan Aras. Saat Aska mencari keberadaan Aras, kini hanya tinggal Naura dan Fathan yang berada di ruang tamu. Fathan menunduk. Tidak berani menatap wajah bundanya Azura itu. Wanita yang selama ini selalu ramah, berubah menjadi pendiam. Dia sendiri tahu alasannya apa. Dan dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. "Tante, maafkan saya," ucap Fathan dengan tulus. "Fathan, sebenarnya Tante kecewa sama kamu. Bukan cuma pada kamu, tapi juga pada Azura. Bahkan mungkin kekecewaan Tante pada Azura malah lebih besar." "Kenapa?" "Karena Azura dulu yang menolak untuk menikah dengan kamu. Tapi dia tidak bisa menjaga dirinya. Itu yang Tante sesalkan. Salahkan saya saja, Tante. Saya yang tidak bisa menjaga jarak." Fathan menunduk. Padahal dulu dia sudah bertekad untuk menjaga jarak. Tapi tidak semudah itu ternyata. Setiap hari bertemu, bertegur sapa, membuatnya pada akhirnya harus mendekat lagi dengan Azura. Dan perasaan itu kian hari kian bertambah. Apalagi saat Azura menghadapi kesulitan. Dia tidak tega melihatnya. Dan ingin selalu membantu Azura. "Sudahlah. Semua sudah terjadi. Bukan hal Tante juga untuk menghakimi, Tan. Itulah pentingnya kenapa kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Biarpun kalian cuma berdua, tapi ada yang maha melihat yang tahu setiap tindakan kalian. Semalaman saya merenung di masjid, Tante. Saya salah taubat mohon ampun sama Allah. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tahu sulit mengendalikan diri saat bersama Azura. Itulah kenapa saya datang ke sini. Saya akan mohon izin menikahi Azura, Tante." Tidak semudah itu, Tan." Celetuk Aras yang baru saja datang bersama Aska. Kebetulan dia mendengar ucapan Fathan barusan. "Ya, tidak usah dipersulit lagi," ucap Naura. "Ayah tidak mempersulit, Bun," jawab Aras.
Pria itu langsung duduk di sebelah Naura. Nah, barusan itu apa? Bukannya tadi malam ayah sendiri yang bilang kalau hubungan Azura dan Fathan ini sudah dikategorikan ke dalam wajib untuk menikah. Karena mereka berdua sulit mengendalikan diri, ya. Semakin dipersulit, Bunda takut mereka akan terjerumus ke hal-hal yang... Naura sulit untuk melanjutkan kalimatnya. Entah kenapa dia merasa sedih sekali dengan semua kejadian ini. Kruk! Fathan menekan perutnya dengan kedua tangannya. Mendengar suara itu, Aras langsung menatap tajam pada Fathan. Kamu sudah makan? Tanya Aras pada Fathan. Baik, sudah Om. Belum apa sudah? Jangan pelin-pelan jadi orang, Tan. Tadi cuma makan roti saja, Om. Makan nasi dulu sana. Belum bisa dikatakan makan kalau belum makan nasi kan? Aras menoleh pada Aska. Kak, ajak Fathan makan. Karena setelah itu ayah akan membicarakan masalah penting sama dia. Nanti pingsan malah gawat. Ucap Aras. Ayo Tan makan dulu. Aska menarik lengan Fathan. Dan Fathan hanya bisa pasrah. Dia menunduk memohon izin pada Aras dan Naura. Perutnya memang sangat lapar. Setelah Aska mengajak Fathan makan, kini tinggallah Aras dan Naura di ruang tamu. Ya, jangan dipersulit lagi. Kali ini mereka harus menikah, ya? Ayah tidak mempersulit, Bun. Ayah hanya ingin meyakinkan Fathan. Kalau dia sudah siap berumah tangga. Semua harus dites dulu, Bun. Mau masuk sekolah saja harus ada ujiannya, kan? Haduh. Jangan bikin yang aneh-aneh lah ya. Udah percepat saja mereka menikah. Bunda takut ya. Udah tenang aja, Bun. Ujiannya akan sangat sulit. Melebihi tes CPNS ini. Ucap Aras sambil tersenyum simpul. Bunda jadi was-was ini. Apa yang mau ayah lakukan setelah ini? Gumam Naura. Dia hanya bisa mendukung apapun yang akan dilakukan oleh suaminya pada Fathan. Setelah 10 menit, Fathan akhirnya kembali ke ruang tamu setelah mendapat jamuan makan di rumah Aras. Kepalanya yang tadinya terasa pusing, kini sudah hilang. Dan sekarang dia merasa lebih bertenaga. Sudah kenyang? Enak gak masakan Bunda? Tanya Aras. Enak Om, enak banget. Makasih Om, Tante. Saya usaha dikasih makan. Jawab Fathan. Sudah dicuci bekas piringnya? Tanya Aras. Sudah Om, langsung saya cuci Om. Malah semua piring kotor dicuci sekalian sama Fathan tuh ya. Celetuk Aska. Baguslah. Seorang suami itu harus multitalenta. Selain mencari nafkah, dia juga harus bisa melakukan pekerjaan rumah. Seperti mencuci, bersih-bersih. Harus bisa Tan. Karena menikah itu kan kita harus siap hidup berdua dengan istri kita seumur hidup. Ada kalanya istri sakit, kita harus bisa menggantikan tugasnya. Jangan dibiarin aja rumah berantakan kalau istri lagi sakit. Ucap Aras. Ya Om, insya Allah saya bisa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, mengepel. Masak juga bisa walau cuma masak gorengan saja. Bener ya? Om pegang ucapanmu. Setelah ini kamu ada tes lagi. Fathan kaget mendengar ucapan Aras. Tes apa, Om? Tanya Fathan. Kamu bisa benerin genteng gak? Ya, udah gak usah aneh-aneh deh. Jangan bilang kalau ayah nyuruh Fathan benerin genteng. Celetuk Naura. Kok Bunda tahu? Emang iya. Ayah mau nyuruh Fathan benerin genteng. Biar aja. Seorang suami harus bisa apa saja. Termasuk benerin genteng. Dan nambel panci yang bocor juga. Nanti juga ayah suruh dia latihan jagain Nashwa. Harus latihan jadi ayah. Kalau lolos, bolehlah ayah pertimbangkan dia untuk secepatnya menikahi Azura. Ya, ribet amat. Ucap Aska. Gak apa-apa, As. Aku akan lakukan apapun ujian dari ayah kamu. Karena aku memang sungguh-sungguh mau menikahi Azura. Jadi apapun halangan dan rintangannya,
Aku akan hadapi. Jawab Fathan mantap. Jantel Lutan. Kali ini aku mendukungmu. Jawab Aska. Fathan pun mengikuti Aras yang berjalan lebih dulu darinya. Aras keluar lalu lewat samping rumah menuju ke belakang. Dia ambil tangga dan menyuruh Fathan untuk naik. Tujuan adalah memperbaiki genteng yang bocor. Udah sana naik. Ucap Aras. Siap Om. Jawab Fathan. Pemuda itu langsung naik tangga dan beberapa saat kemudian sudah sampai di atas genteng. Cari genteng yang pecah terus ganti tan. Ini gentengnya tak masukin ke ember. Siap-siap tangkap talinya ya. Ucap Aras dari bawah yang sedang mengikat ember kecil dengan tali dan memasukkan genteng ke dalamnya. Dia lalu melempar tali itu ke atas dan ditangkap dengan cepat oleh Fathan. Fathan lalu menarik tali seperti orang menimba air sampai akhirnya ember itu sampai di atas. Dia ambil gentengnya dan mengganti genteng yang pecah dengan genteng baru. Sungguh sangat melelahkan. Padahal saat ini matahari sudah mulai tinggi. Padahal baru jam 10, tapi sudah terasa panasnya. Fathan hanya bisa bersabar. Dia melanjutkan pekerjaannya sampai tak ada lagi genteng yang harus diganti. Setelah semua beres, dia turun ke bawah dengan hati-hati. Bruk! Fathan, ya dia pingsan ya? Teriak Aska. Season 2 bab ke-234. Semua panik saat melihat Fathan tiba-tiba ambruk saat sudah sampai di bawah. Tidak benar-benar pingsan. Hanya saja pandangannya sudah kabur dan tidak ada tenaga untuk berdiri. Semua jadi menyalahkan Aras atas peristiwa ini. Ayah sih kebangetan ngasih ujiannya. Lain kali ujiannya kasih aja soal matematika, ya? Kan gak nguras tenaga. Celetuk Aska sambil membantu Fathan berdiri. Iya ayah sih gimana? Kecapean kali si Fathan, ya? Dia kan pasti tadi malam kurang tidur. Ya maaf. Ayah kan cuma pengen ngetes aja. Dia benar-benar siap gak jadi suami. Emang salah? Ucap Aras. Dia jadi merasa bersalah dengan kejadian ini. Salah ya? Ayo Aska bantu Fathan masuk ke dalam. Ucap Naura. Dia pun mengikuti Aska dan Fathan dari belakang. Naura kasihan sekali melihat Fathan yang nampak pucat dengan mata setengah terpejam. Badannya nampak lemah dan tidak ada tenaga. Saat sudah masuk rumah, Naura segera berlari ke dapur mengambil air putih lebih dulu. Lalu dia berikan pada Aska untuk diminum Fathan. Lalu segera membuat teh manis agar Fathan ada tenaga lagi. Aras yang merasa bersalah pun akhirnya hanya duduk di teras. Tidak berani masuk rumah. Dia takut dimarahi lagi oleh Naura gara-gara hal ini. Kalau begini sih namanya bercanda membawa petaka. Astagfirullah. Semoga aja calon mantuku gak kenapa-napa, batin Aras. Dia ingat kejadian di waktu lampau. Saat dia dengan mudahnya disuruh menikah dengan Naura. Padahal kesalahannya jauh lebih fatal dibandingkan kesalahan Fathan. Kalau bukan Allah yang menutup aibnya sampai sekarang, mungkin almarhum papanya Naura dulu sudah memukulnya hingga babak belur kalau tahu dia menghamili Naura sebelum menikah. Mata Aras berkaca-kaca. Dia sudah sangat keterlaluan. Aras pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Melihat keadaan Fathan. Bagaimanapun juga ini memang kesalahannya. Naura panik saat melihat Fathan hanya bersandar di sofa. Pemuda itu masih nampak lemah. Bahkan meminum air putih langsung dari gelasnya saja kesusahan. Akhirnya Naura mengambil sedotan. Barulah Fathan bisa minum dari sedotan. Tan, maafin Om ya. Om bawa kamu ke rumah sakit aja ya. Ucap Aras. Gak, yuk. Sah, Om. Jawab Fathan terbata-bata. Ayah harus tanggung jawab lo kalau ada apa-apa. Makanya kalau bercanda jangan suka kelewatan, ya. Kau tegur Naura. Ya maaf bun. Ayah kan niatnya baik. Maafin Om ya, Tan. Ucap Aras dengan tulus.
Dia sadar kalau ini memang salahnya. Setelah minum teh manis, Fathan merasa ada sedikit tenaga. Dia mulai bisa membuka matanya dengan normal lagi. Pandangannya sudah tidak kabur seperti sebelumnya. "Dek, Fathan kenapa?" tanya Azura yang baru saja keluar dari kamar dan mendengar ada suara ribut di ruang tamu. Dia kaget saat melihat ada Fathan yang sedang bersandar di... "Habis pingsan, Kak," jawab Aska. "Kok bisa?" Azura hendak berlari ke ruang tamu. Tapi dia urungkan saat melihat ayah dan bundanya. Dia lalu membalikkan badannya. Tapi terhenti saat ada yang memanggilnya. "Zura, kesini!" Tita Aras yang menyadari putrinya mungkin takut dengannya. Ya, jawab Azura. Dia patuh pada ayahnya. Dia menghampiri Aras dan duduk tak jauh dari bundanya. Azura menatap iba pada Fathan yang nampak kelelahan. Entah ada apa tadi hingga Fathan terlihat seperti itu. Apa ada hubungannya dengan kedua orang tuanya? Azura tak berani bertanya. Dia hanya diam karena khawatir ayahnya akan marah lagi padanya. "Udah mendingan, Tan?" tanya Aras. "Alhamdulillah, Om, maaf. Saya tidak bermaksud mengambil simpati," jawab Fathan. Dia malah sebenarnya malu dengan apa yang baru saja terjadi. Dia merasa menjadi pria yang lemah. "Om yang minta maaf, Tan. Apa yang tadi Om lakukan berlebihan. Sampai bikin kamu hampir pingsan. Maaf ya," ucap Aras. "Tidak apa-apa, Om." Fathan melirik ke arah Azura. Tapi buru-buru dia menunduk. "Tolong ambilin makan buat Fathan, Zura," titah Naura. "Ya, Bun. Tidak usah, Zura. Aku gak lapar kok," cegah Fathan. Azura pun menghentikan langkahnya. Dia melihat ayah dan bundanya bergantian. Tapi kedua orang yang dia hormati itu diam saja. "Om, maaf kalau saya lancang. Kembali ke topik awal. Saya datang ke sini untuk meluruskan kejadian tadi malam. Saya akui saya dan Azura salah. Saya tahu saya tidak bisa menahan diri. Itulah sebabnya sejak awal saya ingin menikahi Azura, Om. Apa boleh saya menikahi Azura?" ucap Fathan dengan penuh keyakinan. Dia melakukan semua ini hanya untuk menjaga Azura. Azura menatap Fathan cukup lama. Melihat wajah pemuda itu yang nampak serius. Apakah kali ini dia akan menolak lagi seperti sebelumnya? "Kamu yakin mau menikahi anakku?" tanya Aras. "Insya Allah yakin, Om. Saya yakin dan saya sadar dengan keputusan saya. Ya sudah Om serahkan semuanya pada Azura. Selagi itu adalah niat baik, kenapa tidak? Daripada kalian pacaran terus. Aku gak pernah pacaran, ya?" sela Azura. "Gak pacaran apanya? Jalan berduaan, duduk berdekatan, mesra-mesraan," canda Aras. Azura pun kalah. Dia menunduk karena merasa bersalah. Apa yang diucapkan ayahnya memang benar. Dia merasa tidak pernah pacaran. Tapi apa yang dia lakukan seperti orang pacaran. Lantas apa bedanya? "Kalau menurut Bunda lebih baik kalian menikah saja. Gimana Azura? Ayah dan Bunda tidak menuntut kamu harus sukses dulu baru menikah. Tidak. Kewajiban ayah dan Bunda selain merawat dan membesarkan kalian adalah menjaga dari api neraka. Dan ini adalah tanggung jawab yang luar biasa, Nak. Kami berusaha menjaga kalian di tengah maraknya kemaksiatan. Menikah adalah ibadah. Gak apa-apa kalau harus menikah sekarang. Kalian akan tetap bisa melanjutkan kuliah, bisa kerja. Dengan begitu kami sebagai orang tua juga lebih tenang karena ada suami yang menjagamu di luar sana, Zura," ucap Naura. Matanya berkaca-kaca saat mengucapkan itu. "Duduk Zura," titah Aras. "Ayah ingin kamu memutuskan sendiri. Karena kelak yang menjalani ya kamu sendiri," sambung Aras. "Aku bingung, ya?" jawab Azura.
Bingung kenapa? Ayolah kak. Kalian juga udah cocok kok. Celetuk Aska. Azura menunduk, lalu mendongak lagi menatap Fathan. Dia mencari keyakinan di sana. Apa benar Fathan adalah keputusan yang benar? Zura, jangan buang waktu lagi. Fathan butuh kepastian darimu. Ucap Aras. Aku takut sama masalah-masalah yang akan terjadi setelah menikah nanti. Apa aku bisa menyelesaikannya dengan baik, ya? Zura, masalah dalam rumah tangga itu pasti ada. Ya jelas ada karena kita punya dua kepala yang berbeda dan otak yang terpisah. Masing-masing punya keinginan dan kontrol sendiri. Itulah pentingnya kerja sama antara suami dan istri. Selama kamu tinggal sama ayah dan bunda, pernah gak kamu lihat kami punya masalah? Tanya Naura. Sering, Bun. Jawab Azura. Lalu apa yang ayah dan bunda lakukan saat ada masalah, Zura? Ayah dan bunda bekerja sama untuk menyelesaikannya. Nah, seperti itu kalau sudah berumah tangga. Jangan hanya karena takut masalah, kalian takut menikah. Malah ujung-ujungnya pacaran aja atau teman tapi mesra. Yang seperti ini termasuk bisikan setan loh. Karena setan itu gak suka kalau ada orang yang berniat menikah. Dia akan berusaha keras menggagalkan. Ya salah satunya dengan yang seperti kamu pikirkan itu, Zura. Ya bunda, ayah malah jauh lebih senang kalau kamu dan Fathan menikah, Zura. Bukannya ayah jadi lepas tanggung jawab. Gak, ayah akan tetap menjaga kamu sampai ayah mati. Setidaknya kalau kalian sudah menikah, ayah lebih tenang, Zura. Karena yang menjaga kamu jadi double. Hei hei hei. Ucap Aras. Azura lalu berpikir keras. Memikirkan setiap ucapan ayah dan bundanya. Memantapkan hati untuk membuat keputusan besar. Ya sudah kalau gitu. Aku mau ya. Mau apa? Tanya Aras balik. Mau menikahlah. Emangnya apa lagi? Wah mantap nih. Ya sudah ayo ke KUA, kalau sudah selesai nanti mampir warung bakso. Makan ram-rama. Udah selesai. Simple kan? Ucap Aras dengan santainya. Hah? Sesimpel itu ya? Masa begitu Don? Tanya Azura yang kaget dengan rencana Aras. Season 2